Oke, selamat pagi mahasiswa PPO. Saya coba bahas hari ini tentang jawaban dari latihan untuk Student Consultation Application. Ya, untuk program Student Consultation Application, bagian penambahan sudah kalian buat di minggu ke-6 ke-7 periode UTS-nya PPO gitu ya. Nah, untuk yang kemarin kalian menambahkan edit sama delete-nya. Oke. Nah, untuk edit delete student consultation ini tidak jauh berbeda dengan yang publishing system. Jadi mestinya ya sebagian besar sudah benar jawabannya ya. Tetapi saya sudah cek beberapa masih saja ada yang tidak benar. Nah, oleh karena itu saya mau mencoba membahas beberapa bagian yang menurut saya penting untuk uh, dicek ya, apakah Anda sudah melakukan hal tersebut dengan benar ya. Saya belum mengecek untuk semuanya, jadi yang saya coba lakukan nanti saya mau membandingkan beberapa jawaban yang sudah saya sempat lihat. Nah, sehingga saya tidak menjelaskannya dari nol. Jadi saya menggunakan beberapa jawaban dari yang sudah dikumpulkan. Oke. Nah, untuk yang pertama saya coba menggunakan jawaban yang benar gitu ya. Nah, untuk kelas student consultation ada 3, yaitu kelas student, kelas consultation, dan studi program. Nah, kemudian untuk perubahan pada aplikasi hanya menambahkan 3 form saja, yaitu 3 form untuk proses edit delete. Dari yang pertama edit delete-nya studi program, edit delete-nya student, dan yang terakhir adalah edit delete-nya consultation. Oke. Saya mulai dari yang studi program dulu. Jadi mengedit maupun mendelete studi program ya, dimana hubungannya aggregation dari student. Jadi kalau mau edit studi program langsung diedit. Nah, kalau menghapus harus dicek apakah studi program tersebut digunakan oleh student ya, karena kan hubungannya nggak kuat, jadi tidak tetap studi program itu ada, tapi kalau mau dihapus pastikan tidak digunakan oleh student. Oke, untuk yang studi program edit delete. Nah, semua form edit delete yang sudah ada, kalian tidak perlu membuat dari nol, cukup mengcopy dari yang form add, kemudian ganti satu komponen, yaitu yang pertama kali adalah isian berupa text box, kalian ganti menjadi combo box. Untuk apa? Untuk tempat mencari data mana yang diedit ataupun yang dihapus. Jadi langkah pertama di semua form edit delete adalah ketika formnya di load, tampilkan ID-ID pada combo box tersebut ya. Jadi langkah pertama di form loadnya menampilkan dengan cara membinding gitu ya, melakukan proses binding asal data ID dari studi program tersebut dari mana asalnya. Untuk kasus yang ini studi program disimpan di dalam sebuah list yang kita sebut list studi program, di mana tempatnya ada di form menu ya. Jadi di form menu Anda sudah buat 2 list. Dalam hal ini listnya yaitu list studi program ya, dan yang kedua adalah listnya adalah list student. Oke. Jadi proses awal form loadnya membinding dulu ya. Di semua form yang ada di delete-nya, baik consultation, student maupun studi program, proses pertama di form load-nya sama, lakukan proses binding combo box tempat mencari data yang mau diedit maupun di delete ya. Nah, setelah proses binding dilakukan, proses berikutnya yang saya cek adalah berarti kan datanya sudah ditampilkan di combo box, sudah disiapkan. Nah, kemudian ada pemilihan. Nah, jadi setiap kali memilih data yang sesuai di combo box, maka tampilkan data-data lain ya, sesuai hasil pemilihan pada combo box tersebut. Maka tambahkan event selected index change. Karena di studi program data yang lain selain ID adalah nama, jadi hanya menampilkan nama saja di dalam text box yang sudah disiapkan di form ya. Jadi untuk nanti form-form yang lainnya caranya sama, kalian tambahkan selected index change ya, event selected index change pada combo box yang terpilih untuk menampilkan data-data yang berelasi berhubungan dengan ID yang terpilih tersebut. Oke, itu yang sudah harus dipersiapkan dulu. Jadi di form load binding,
ketika milih ID, masukkan event selected indexing-nya. Nah, proses berikutnya baru menyimpan hasil perubahan dan menghapus. Oke, menyimpan perubahan untuk yang studi program hanya menyimpan nama yang diedit saja. Jadi tinggal masukkan hasil perubahan pada text box nama kemana? Ya, ke studi program yang dipilih pada combo box. Jadi simpan dulu item yang dipilih pada combo box, yaitu studi program yang dipilih, baru yang terpilih tadi diganti namanya. Seperti itu. Tambahkan konfirmasi bahwa prosesnya sudah selesai. Nah, kemudian untuk yang penghapusan bagaimana? Nah, untuk penghapusan, karena kalau menghapus studi program itu tidak bisa langsung karena aggregation dari student, maka pastikan apakah digunakan oleh student. Kalau digunakan tidak boleh dihapus. Jadi perlu dicek sebelumnya apakah studi program yang mau dihapus tadi. Jadi selected item adalah memilih studi program yang mau dihapus. Cek dulu dari kumpulan student di list of student, apakah studi program yang mau dihapus tadi digunakan oleh student. Digunakan oleh student itu artinya apakah properti studi programnya student nilainya sama dengan yang dipilih. Kalau iya, maka tidak bisa dihapus. Kalau tidak, bisa dihapus. Lakukan remove selected studi program itu dari list studi program. Oke, itu untuk yang studi program. Kemudian untuk yang edit delete student. Nah, ini ya, untuk edit delete student. Bagian ini bagian yang penting karena di bagian kelas student merupakan asal dari aggregation maupun composition. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah karena aggregation dengan studi program, maka nanti studi program yang di tampilan form edit delete-nya student ini bukan lagi text box, tetapi adalah berupa combo box. Karena apa? Karena nanti boleh saja student itu akan melakukan proses edit dari studi program yang akan dipilih. Ya, jadi pengeditannya boleh nama, address, tanggal lahir, dan juga studi program. Nah, pada studi program ini adalah merupakan objek yang aggregation dari student ke studi program. Oleh karena itu, nanti di dalam combo box ini akan dihubungkan dengan list dari studi program. Jadi ada proses binding akan dilakukan dua. Binding ID student dari list student dan binding studi program dari list studi program. Nah, bagian ini yang banyak yang salah ya, masih ada beberapa yang salah. Nah, ketika menyimpan, hati-hati yang disimpan adalah studi programnya. Nah, di dalam tampilan combo box kan kita tidak bisa menampilkan semua data studi program. Demikian pula di dalam tampilan student ID tidak menampilkan semua isi student, tapi hanya ID-nya saja. Berarti yang studi program pun juga sama, hanya menampilkan entah nama studi program atau ID studi program, terserah. Jadi ketika proses save, hati-hati, yang disimpan bukan hanya ID atau nama studi program, tapi yang disimpan di save adalah objek studi program. Nah, ini beberapa saya lihat masih ada yang salah ketika proses itu. Ya. Oke, sekarang saya coba jelaskan step yang jawaban yang benar dulu gitu ya. Nah, proses pertama sama dengan yang tadi, studi program, di form load-nya studi program, binding, maka di form load-nya student edit delete ini juga akan melakukan proses binding. Ada dua yang mau dibinding, yaitu combo box ID dibanding dengan list student, ya. Kemudian combo box studi program dibanding dengan list studi program. Nah, untuk pemilihan pencarian dan penghapusannya hanya pada ID student. Jadi selected indexingnya jangan lupa. Pilih studentnya ya, dari selected item. Data-datanya student yaitu nama, alamat,
name, address, birth date, dan studi program ditampilkan di antarmukanya di text box. Kalau untuk yang nama dan alamat, birth date kalau untuk yang date picker. Nah, hati-hati untuk yang combo box kan yang ditampilkan berupa teks ya, pilihlah properti studi program yang bisa ditampilkan. Contoh misalnya namanya, mau boleh ID-nya juga nggak masalah. Jadi jangan sampai ini salah kan. Jadi jangan hanya seperti ini saja. Nah, ini salah. Tidak bisa. Karena studi program itu adalah sebuah objek kelas. Maka kalau mau ditampilkan di dalam combo box.text, apa yang dari studi program yang mau ditampilkan? Kalian bisa tampilkan entah ID-nya, entah namanya. Seperti itu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, kalau yang mau ditampilkan objek, apanya objek yang mau ditampilkan? Nah, kemudian bagian save-nya sekarang. Berarti yang di save perubahan nama, address, birth date ataupun studi program kalau ada. Ya. Jadi dari student yang dipilih pada combo box diambil objek selected studentnya, nama, address, birth date yang diubah dimasukkan ke properti masing-masing yang sesuai. Nah, ini hati-hati. Ini yang tadi saya katakan masih ada yang salah. Ya. Jadi untuk combo box studi program yang dipilih adalah apa? Ya, kita ambil dari selected itemnya, ya. Bukan hanya mengambil dari name-nya saja. Nah, tidak boleh seperti ini. Ya. Karena di dalam student propertinya adalah selain ID ada nama, address, birth date, dan studi program. Nah, properti studi program itu kan properti objek karena aggregation antara student ke studi program. Jadi tidak hanya bisa mengambil combo box program bukan teks gitu ya. Nah, jadi tidak bisa hanya seperti ini saja. Nah, ini salah. Ya. Jadi kalau teks itu kan string, padahal mau dimasukkan ke dalam studi programnya. Maka yang diambil adalah objeknya, yaitu yang terpilih pada combo box, yaitu selected itemnya. Ya, jadi bagian ini beberapa masih ada yang kurang benar. Oke, coba saya bandingkan dari yang belum benar, salah satunya seperti ini. Ya, jadi ngambil dari combo box studi programnya itu hanya ngambil namanya, hanya ambil teksnya. Kemudian penyimpanannya student.studiprogram.name. Nah, ini kalau dijalankan oke, benar. Tetapi ini konsepnya tidak benar. Ya. Karena studi program, misalnya saya punya 2 studi program. Yang pertama studi program 1 jurusan studi program informatika. Studi program 2 namanya misalnya ekonomi. Nah, kalau kalian melakukan hal yang seperti ini, berarti tadi yang pertama adalah informatika, 1 informatika, 2 ekonomi. Nah, kalau misalnya pergantiannya dari jurusan informatika diganti menjadi ekonomi, ya, dari 1 menjadi 2 gitu kan ya, terpilihlah ya nama tersebut akan tersimpan, teks tersebut akan tersimpan ke name-nya saja. Ya, jadi untuk ID-nya tidak ada perubahan. Nah, ini tidak boleh. Untuk bagian selected index strings-nya memang nama yang ditampilkan di text box, di combo box.text. Karena tadi saya jelaskan, karena kan yang ditampilkan apa harus kelihatan, yaitu berupa teks ya. Bagian dari studi program ditampilkan namanya atau mungkin ID-nya. Nah, tapi untuk mengeditnya, menggantinya, menyimpannya bukan hanya teksnya saja yang disimpan, tetapi keseluruhan objek studi program. Jadi program yang benar ya, yang di bagian edit yang untuk aggregation, hati-hati. Yang benar adalah sebuah objek yang dipilih dari combo box, yang jadi selected item, yang jadikan objek studi program. Nah, itu yang akan disimpan pada properti studi program. Oke,
Ini kesalahan yang banyak saya temui ya, sering saya temui kalau sudah masuk ke hubungan aggregation composition di bagian editingnya. Ya, jadi jangan sampai terulang kembali, jadi perhatikan hati-hati di sana. Oke, itu bagian editnya. Kemudian sekarang penghapusannya. Nah, kalau penghapusannya ini justru nggak terlalu sulit, ya, karena kalau mau menghapus ya udah dihapus aja studentnya, berarti juga menghapus consultation-nya semuanya, tinggal diberikan aja konfirmasi bahwa kalau menghapus student berarti menghapus semua daftar riwayat konsultasi student tersebut. Ya, kalau memang sudah menjawab yes, maka tinggal meremove student tersebut dari list of student. Oke. Nah, yang terakhir untuk yang edit delete consultation. Nah, untuk edit delete consultation yang perlu diperhatikan adalah ya, ID consultation yang mula-mula di form add adalah text box diubah menjadi combo box ya. Jadi pencariannya dari ID consultation ini. Jadi ID consultation merupakan key untuk mengubah isi konsultasi ataupun key untuk menghapus konsultasi. Karena konsultasi position di kelas student, maka sebelumnya juga harus diberikan combo box untuk student mana yang mau dihapus ID consultation-nya atau yang mau diedit consultation-nya. Oke. Jadi form load-nya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Lakukan banding. Nah, banding di sini hanya banding terhadap student karena untuk konsultasi tidak ada di form menu. Untuk konsultasi adanya di dalam kelas student. Maka untuk menampilkan isi dari combo box konsultasi ID konsultasi ya lewat selected indexing-nya student dulu. Jadi dari selected indexing-nya student maka baru bisa mencari semua daftar riwayat konsultasi student tersebut. Ya, munculkan atau tambahkan di dalam combo box ID konsultasi mahasiswa tersebut. Ya, jangan lupa untuk supaya tidak numpuk-numpuk untuk combo box ID konsultasinya di-clear dulu. Ya. Karena ini bukan di form load ya, terletak di event selected indexing. Jadi setiap kali indeksnya berubah harus di-clear dulu combo box ID untuk consultation supaya tidak numpuk-numpuk dari ID yang sebelumnya. Nah, jadi dari proses ini baru muncul ID dari konsultasinya mahasiswa tertentu. Nah, berarti penghapusannya berdasarkan ID tersebut, pengeditan maupun penghapusannya. Jadi kalau memilih ID konsultasi tertentu, jangan lupa setiap pemilihan ID tampilkan data-data konsultasinya. Jadi tambahkan event indexing pada combo box ID. Jadi data-datanya meliputi tanggal, GPA, problemnya, dan advice-nya. Ya, dipilih dari mana? Ya, dipilih dari consultation siswa tersebut. Ya, jadi lakukan sebelumnya pengambilan lagi siswa yang terpilih untuk diedit konsultasinya dari combo box-nya student. Setelah itu dicari untuk semua daftar riwayat konsultasi student tersebut ID mana yang terpilih. Nah, ID yang terpilih itu yang akan ditampilkan pada UI-nya ya, textbox yang ada. Ya, boleh kalian beri return supaya setiap satu kali ditemukan sudah selesai keluar dari pemilihan combo box ID consultation. Nah, jadi ini proses untuk menampilkan ID konsultasi. Setelah data-data konsultasi maksud saya. Setelah itu baru dilakukan save. Save-nya bisa mengubah tanggal, GPA, student problem, dan advice. Jadi tambahkan dulu perintah student mana yang terpilih dulu, ya, yang mau diedit konsultasinya. Nah, karena data-datanya konsultasi itu masuk ke dalam kelas student, jadi list consultation composition di kelas student, maka yang perlu ditambahkan adalah
metode pada kelas student, yaitu metode untuk mengedit maupun metode untuk mendelete. Ya, jadi seperti add, karena consultation composition pada student, maka consultation baik diedit maupun di delete harus masuk ke kelas student. Untuk mengedit ada beberapa bagian yang bisa diedit. Ya, ID ini untuk keywordnya, key-nya. Jadi cek dulu apakah ID-nya sama dengan ID yang mau diedit. Untuk semua daftar konsultasi yang ada pada student tersebut, kalau iya maka parameter tanggal konsultasi, GPA, problem, dan advice itu akan dimasukkan ke properti yang sesuai. Penghapusan juga seperti itu, penghapusan kita pakai key ID. Nah, kalau key-nya ID sesuai maka baru bisa dihapus. Nah, berarti untuk proses save memanggil metode edit consultation. Sedangkan untuk penghapusan delete ya memanggil metode delete. Nah, oke, itu jawaban yang benar untuk latihan soal student consultation. Kalau dijalankan dulu sebelum saya membandingkan dengan beberapa jawaban yang masih ada kesalahan gitu ya. Misalkan saya tambahkan 2 studi program, kemudian saya tambahkan 2 student, sama-sama dari studi program S1 gitu ya. Oke. Kemudian saya tambahkan konsultasi hanya untuk student yang kedua saja. Dua konsultasi untuk student BB gitu ya, yang kedua. Oke. Kita lihat dulu edit display-nya. 2 studi program S1 dan S2. Kemudian students-nya yang saya tambahkan konsultasinya hanya untuk yang student yang kedua, yang pertama tidak ada konsultasi 1 dan 2. Oke, benar. Nah, sekarang kita edit. Tadi kalian lihat studi program S1 S2 yang dipakai hanya yang S1 ya, jadi S2 bisa saya hapus ya. Kalau S1 tidak bisa dihapus karena digunakan. Untuk yang S2 bisa saya hapus. Oke. Ya, jadi tinggal 1 studi program. Di binding listnya jangan lupa. Kemudian untuk consultation, untuk mengedit delete student dulu aja deh. Saya akan edit nama student yang pertama Ani. Oke, save. Bisa dilihat dari student. Nah, berubah menjadi nama Ani. Kemudian untuk student saya mau hapus. Ya. Ada 2 student, saya hapus yang 2-2. Oke, berarti tinggal 1 student. Waduh, lupa nih, konsultasinya kehapus semua berarti. Oke, saya tambahkan konsultasi lagi. 2 konsultasi ya. Oke, berarti ada 2 konsultasi. Nah, ini event selected indexingnya jalan. Nah, sesuai gitu ya. Kemudian saya edit konsultasi yang pertama, jadi AAA-nya banyak. Oke, kemudian saya hapus ID yang kedua. Jadi tinggal 1 konsultasi. Bisa dilihat dari sini. Nah, oke, berhasil. Oke, jadi untuk yang kesalahan-kesalahan yang masih saya temui, ya ini yang pertama, yang tadi jangan sampai lupa. Jadi kalau aggregation atau composition, kalau memang propertinya itu berupa objek, maka ketika save juga berupa properti objek tersebut ya. Jadi jangan hanya namanya saja atau ID-nya. Oke. Kemudian
Beberapa masih ada yang belum selesai mengerjakan, jadi beberapa eventnya tidak komplit. Contohnya misalnya untuk yang ini form edit consultation gitu ya. Untuk yang form edit student masih oke, masih lengkap. Edit student ya masih benar, tetapi untuk yang form edit consultation, nah ini student ID-nya sudah oke, tetapi untuk yang pemilihan ID dari consultation-nya, nah ini bukan berupa combo box, salah ya, hati-hati. Jadi untuk yang composition memang ada 2 ID gitu ya, ada 2 hal. Yang pertama kelas di mana composition itu terletak dalam hal ini kelas student itu dipilih dulu, student mana yang mau diedit daftar konsultasinya. Nah, konsultasi yang diedit itu kan berada di kelas student karena composition, maka ini mestinya ID merupakan combo box ya. Jadi bukan lagi textbook tetapi sebuah combo box ID, dimana nanti isi dari ID-ID-nya consultation berasal dari student yang dipilih ya. Jadi harus melakukan binding dulu terhadap student karena list of student ada di form menu. Nah, kalau untuk ID consultation tidak lagi binding karena di form menu tidak ada list consultation. List consultation adanya di student. Maka mengisi dari combo box ID-nya consultation ya setelah dilakukan pemilihan combo box student. Seperti itu. Nah, ini pada jawaban yang saya bahas ini masih belum komplit ya. Baik event-eventnya masih belum dilakukan ya. Untuk yang selected index change sudah dilakukan pemilihan tetapi tidak ada menampilkan pada combo box ID. Jadi seharusnya di bagian combo box student ini combo box student ID kalau dipilih, nah ini proses berikutnya adalah menambahkan pada combo box student consultation ID ya, daftar ID konsultasi ya. Jadi menambahkan ID konsultasi pada combo box consultation ya. Nah, itu salah satu jawaban yang masih belum benar. Jadi kalau tadi ini salah, maka tentu juga tidak ada isi juga gitu ya. Jadi kalau sudah menambahkan ID, jadi ID konsultasinya ini yang dipakai untuk save maupun delete. Oke, ini yang akan saya bahas terakhir. Jadi tidak semua bisa saya lihat satu persatu. Nah, kebagian besar beberapa yang masih salah, terutama di bagian yang edit delete consultation. Nah, ini salah satu jawaban yang juga masih belum benar. Oke, untuk student name sudah combo box, benar. Untuk ID juga sudah combo box. Ya, kemudian yang ID ini akan melakukan pencarian mana data-data consultation yang akan ditampilkan. Nah, ini Anda lihat belum diisi gitu ya. Jadi untuk index change-nya consultation ID belum diisi. Ini juga untuk selected indexing-nya combo box belum diisi. Nah, sebenarnya sudah ada programnya tetapi ya karena mungkin nggak tahu kenapa salah atau copy paste gitu ya, jadi tidak dimasukkan ke dalam event change yang benar. Nah, jadi maksudnya untuk combo box ID sebenarnya untuk menampilkan data-data dari konsultasi, dari tanggalnya, kemudian GPA-nya, problemnya, dan advice-nya. Jadi hati-hati ya, kalau memang kalian tidak mengerjakan sendiri atau melihat dari jawaban teman, pastikan kalian tetap memahami, jadi tidak hanya sekedar copy paste gitu ya. Lakukan pembuatan program latihan dengan benar ya, supaya hasilnya juga nanti kalian ketika kuis maupun ujian dan pemahaman materinya bisa benar juga. Oke, nah selain ini tidak melengkapi event-event index change-nya, kemudian kesalahan yang kedua adalah ketika proses modify maupun editnya. Anda perhatikan kunci dari menyimpan maupun mengdelete adalah ID mana yang akan diubah ataupun di delete.
Berarti harus tahu ID apa yang mau diubah, terus tanggal, GPA, problem, advice akan disimpan perubahannya. Sedangkan delete, ID apa yang di delete nanti akan dihapus objek ID yang sesuai itu di dalam list student ya. Jadi karena consultation masuk ke dalam kelas student, maka saya ngeceknya, melihat kelas student apakah sudah benar program editnya. Nah, Anda perhatikan, nah ini dari headernya metode aja saya sudah tahu bahwa ada yang masih kurang benar ya. Yang dipasingkan hanya data-data yang diedit. Nah, dari GPA, tanggal konsultasi, problem sama advice. Nah, terus ID-nya mana? Ya, padahal ID merupakan pedoman untuk mengedit maupun menghapus. Nah, karena tidak ada ID di dalam header modifier, ya ini pasti program di bawahnya juga tidak tepat. Nah, kenapa tidak error ya? Kalau kita baca, jadi dari daftar konsultasi di list of konsultasi, kalau ID-nya sama dengan ID, nah ini tidak error gara-gara ya ID di sini merujuk pada field. Nah, lihat warnanya berbeda. Jadi hati-hati setiap mengerjakan program tetap harus memahami maksud programnya. Ya, jadi kunci utama untuk pencarian maupun penghapusan yaitu key apa yang mau diedit maupun dihapus. Nah, key itu yang akan dicocokkan. Apakah itu yang ingin dihapus atau diedit, ya. Nah, kalau yang ini mau di berarti kan ingin diedit. Jadi mestinya harus ada parameter ID yang mau diedit. Ya, jadi ID ini, nah lihat nih keblok ya. Jadi sama, maksudnya adalah ID parameter yang mau diedit. Jadi itu yang mau saya edit ID-nya. Nah, cari di dalam list consultation, konsul ID-nya sama nggak dengan ID yang mau saya edit. Ya. Jadi kalau mau dikasih nama yang berbeda mungkin lebih bagus lagi. Jadi biar membandingkan dengan, biar beda antara fieldnya class dengan parameter modify. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang delete-nya ini sudah benar ya. Jadi ini ID yang akan dihapus, misalnya saya kasih nama berubah gitu ya, ID del gitu ya. Nah, ini ID del ini yang mau saya hapus. Nah, ketika mencari di dalam list konsultasi ya, konsul ID-nya itu sama dengan ID del. Oh, berarti ID tersebut mau saya hapus. Lakukan proses remove terhadap data konsul tersebut dari list of konsul. Setelah itu jangan lupa tambahkan return ya. Jadi setiap kali sudah hapus, keluar dari metode penghapusan dengan keyword return. Nah, itu yang sudah beberapa saya temukan ya. Masih ada beberapa yang lain tapi tidak terlalu fatal. Yang pasti jangan sampai lupa untuk event-event indexingnya, dan yang terutama untuk yang tadi hubungan aggregation dari student ke studi program. Jadi jangan sampai salah lagi untuk edit delete-nya student, mana yang edit delete student, studi program yang dipilih ketika disimpan itu yang dimasukkan adalah selected studi programnya. Ya, jadi masukkan ke properti studi program. Jadi bukan studi program combo box name-nya yang disimpan ya, dan teksnya. Oke, itu pembahasan mengenai latihan dari student consultation ya. Nah, untuk kalian coba lakukan latihan sendiri ya. Ini tidak dikumpulkan, silahkan coba buka kembali program GoFood yang sudah kalian buat gitu ya, yang mestinya yang sudah benar. Kemudian Anda tambahkan edit delete di dalam program GoFood yang kalian buat tersebut ya. Jadi misalnya saya review kembali, untuk GoFood ada restoran, promo, dan menu. Aggregationnya dari promo ke restoran. Jadi satu promo mempunyai banyak restoran yang tergabung pada promo tersebut, hubungannya aggregation. Sedangkan untuk restoran dan menu, composition. Jadi restoran menu ini seperti tadi student dengan konsultasi, seperti magazine dengan artikel. Jadi ini tidak akan tidak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya.
Nah, Anda perhatikan, Anda bisa latihan yang supaya ada variasi soal latihan. Coba Anda lakukan edit delete terhadap aggregation promo ke restoran. Ya, satu promo banyak restoran. Nah, kalau tadi kan hanya satu student, satu studi program, satu magazine, satu publisher. Nah, sekarang aggregationnya many ya, satu promo banyak restoran. Gimana cara penghapusannya maupun editingnya? Nah, silahkan dicoba. Mungkin saya kasih gambaran ya. Jadi untuk edit delete yang pertama tentu adalah yang restoran. Kenapa yang restoran? Karena ini yang tujuannya aggregation. Ya, jadi seperti publisher ataupun seperti studi program ya, tujuannya aggregation itu yang pertama kali kita mau coba tambahkan atau edit delete. Jadi saya mengubah dulu yang edit delete restoran. Ya, jadi tampilannya ya, tinggal mengganti text box ID restoran menjadi combo box ID. Jadi combo box ID ini adalah acuan untuk mengedit maupun mendelete restoran-restoran yang ada. Nah, kalian perhatikan hampir sama dengan edit delete publisher atau edit delete studi program. Nah, ada bedanya sedikit di bagian penghapusannya. Nah, jadi kalau save-nya tinggal nge-save namanya baru, namanya diganti apa, address yang diganti apa, tinggal di-save ke properti restoran yang bersangkutan. Nah, tapi untuk penghapusannya hati-hati ya. Anda perhatikan untuk aggregation ya, satu promo banyak restoran. Jadi restoran kalau mau dihapus tidak bisa langsung dihapus. Harus melihat apakah restoran itu masih terlibat pada promo-promo yang ada. Ya, masih dipakai pada promo yang ada. Sama seperti tadi, misalnya studi program mau dihapus, harus dilihat apakah studi program digunakan oleh student. Kalau iya tidak bisa dihapus, kalau tidak bisa dihapus. Ini juga sama. Apakah restoran digunakan oleh promo? Kalau tidak langsung dihapus, kalau iya tidak boleh dihapus. Nah, hati-hati karena restoran yang tergabung di promo adalah many. Jadi di dalam kelas promo ada list of restoran. Jadi kalian melakukan pengecekannya sebanyak 2 kali iterasi. Jadi maksudnya seperti ini. Yang tersimpan di form menu adalah list of promo dan list of restoran. Ya, isi list of restoran pada form menu beda dengan list of restoran pada kelas promo. Ya, jadi list of restoran pada kelas promo adalah gara-gara aggregation. Sedangkan list restoran pada form menu yaitu daftar-daftar restoran yang ditambahkan lewat form add restoran. Jadi ngecek restoran yang tergabung di promo ada atau enggak, kalian harus melihat dari list promonya dulu. Ya, lihat untuk setiap list promo pada form menu. Ya. Misalnya list promo tertentu akan mempunyai daftar restoran. Jadi di dalam satu promo ada banyak restoran, maka cek apakah di dalam promo ya, di dalam list restoran promo restoran yang dihapus itu ada atau tidak. Kalau ada tidak bisa dihapus restorannya, kalau enggak ada bisa. Nah, jadi ngeceknya menghapus restoran, cek di list promo. Nah, list promo, untuk setiap list promo cek di dalamnya list promo itu apakah di list restorannya yang dihapus ada. Kalau ada tidak bisa dihapus, kalau tidak ada boleh dihapus. Oke, kalian coba dulu sendiri ya. Jadi ini nanti tidak usah dikumpulkan, kalian coba sendiri. Jika misalnya ada kesulitan atau ingin bertanya, silakan boleh bertanya lewat WA grup atau boleh langsung juga lewat email. Ya, jadi delete-nya berbeda sedikit dengan yang publisher ataupun yang studi program. Nah, kemudian untuk yang restoran promo, edit promo. Nah, ini agak sulit ya. Karena satu aggregation, satu promo banyak restoran, maka ketika mau edit promo, oke,
Oke, bisa mengedit nama, description, valid diskon, dan juga bisa mengedit data restorannya. Restoran yang ingin bergabung ya bisa masuk lagi, bisa join lagi, boleh ya. Bisa menghapus restoran yang ingin bergabung pada promo. Itu untuk mengedit promo. Jadi edit promo di dalamnya ada edit restoran. Dalam hal ini edit restoran itu bukan mengedit nama restoran, tetapi mengedit daftar list restoran. Bisa daftarnya itu ditambahkan, jadi restoran ditambahkan ke list restoran. Bisa juga restoran yang sudah gabung pada promo dihapus. Nah, itu edit promo. Kemudian untuk menghapus promo, nah kalau untuk menghapus promo ya tinggal langsung dihapus ya, tidak masalah, tidak ada. Nah, jadi tapi kasih warning bahwa kalau menghapus promo berarti menghapus semua list restoran yang tergabung pada promo tersebut. Itu saja. Ya, untuk tampilannya sebenarnya bisa macam-macam, gitu ya. Yang tampilan aslinya, oke, tampilan add-nya dulu ya. Display, add promo. Kemarin karena ketika menciptakan promo harus sudah menyiapkan list of restoran. Karena di dalam kelas promo ya masuk data member list of restoran yang berupa aggregation. Nah, kalau aggregation kan harus passing parameter list tersebut. Maka saya buat cara untuk add promonya menggabungkan banyak restoran. Jadi saya taruh satu form yang sama. Jadi ini untuk add restoran pada list restoran yang akan di-passing ke dalam konstruktor promo gitu ya. Jadi di dalamnya saya masukkan sebuah lokal variabel berisi data-data restoran yang mau tergabung, sehingga nanti data-data restoran tadi, list restoran yang join promo yang itu akan di-passingkan lewat untuk konstruktor promonya. Nah, itu yang di add. Nah, kalau edit delete-nya ya tadi dikatakan bahwa edit promo, save promo itu artinya bisa menghapus promo yang sudah ada. Jadi misalnya di form load-nya tampilkan ID promo yang ada. Nah, kalau di selected indexing-nya promo, ID promo terpilih gitu ya. Oh, ID promo 1, maka akan tampil daftar-daftar namanya, deskripsi, tanggalnya, dan seterusnya, plus daftar-daftar restoran yang sudah join di promo tersebut. Nah, misalnya ada restoran saya gak jadi ikut join ke promo tersebut ya, jadi kan Anda harus fasilitasi, harus ada penghapusan restoran yang ada di ID tersebut, di promo tersebut, untuk keluar dari promo tersebut. Jadi ya misalkan tambahkan sebuah button dari daftar restoran yang sudah gabung di promo itu mau dihapus, ya tambahkan delete ya. Jadi ini menghapus dari list restoran, menghapus data pada list restoran yang sudah diciptakan promonya. Dan juga Anda lihat bisa menghapus restoran yang gabung ke promo. Edit promo juga berarti bisa menambahkan restoran yang mau join promo. Nah, ini saya pisahkan biar nggak bingung. Kalau ini nanti isinya benar-benar adalah restoran-restoran yang memang sudah masuk ke promo bersangkutan, jadi sudah masuk ke list restoran pada promo ID tertentu. Kalau ini nanti adalah restoran-restoran yang bisa gabung ke promo. Ya, jadi mestinya restoran-restoran yang belum gabung ke promo bisa gabung ke promo. Jadi intinya proses join promo maupun delete promo ini adalah mengubah isi list of promo, list of restoran yang ada pada kelas promo. Ya, oke, coba kira-kira bagaimana kalian melakukan itu. Ya, jadi ini baru sebelum meng-save promo. Ya, meng-save perubahan promo. Jadi lakukan dulu perubahan restoran yang gabung maupun yang delete dari promo ada atau tidak. Kalau udah selesai baru bisa di-save perubahan tersebut. Ya. Nah, untuk delete ya langsung aja delete ID promo yang sesuai. Seperti itu. Ya,
yang terakhir yaitu untuk yang menu. Kalau yang menu tidak ada perbedaannya dengan yang consultation maupun yang artikel, jadi sama ya, ada dua combo box, yang satu binding pada list of restoran, yang satu binding pada yang satu bukan binding tetapi yang satu combo box menampilkan ID menu dari daftar restoran yang ada ya, ID menu composition pada restoran. Jadi untuk berikutnya nanti ada buttonnya, ada dua, mestinya ada save, ada delete. Save berarti tambahkan modify menu pada kelas restoran, delete nanti tambahkan delete menu pada kelas restoran. Oke, silahkan dicoba ya, tidak usah dikumpulkan karena memang yang untuk dinilai hanya edit delete consultation, student consultation. Nah, yang untuk GoFood untuk latihan sendiri. Kalau ada yang mau mencoba silahkan, ada yang mau bertanya silahkan, boleh ditanyakan juga. Oke, saya akhiri, terima kasih, selamat siang.